Halo, selamat siang. Selamat siang, teman-teman. Hari ini hari yang ditunggu-tunggu tiap awal bulan. Cuman ditunggu-tunggunya momen nanti malam ya. Nanti malam, saya reminder lagi, nanti malam ada NFP ya, teman-teman ya. Jangan kelewatan, nanti malam itu NFP-nya jam 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 7 ya. Jam 7 kita mulai live. NFP-nya mungkin jam 7.30 atau jam 8. 7.30. 7.30. Oke. Halo, halo, selamat siang. Wih, 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 wih. Udah langsung live trade semalam XAU USD berhasil TP1. Wah, mantap ya. Jadi itu juga akan saya bahas karena eh, kebetulan kemarin Bos Hafin ada sharing juga ya. Saya ingat Bos Hafin sharing eh katanya nggak tahu Pak Anton ada ambil peluang buy kena SL juga ke Gojek. Iya, kemarin. Buy kena SL. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Ya, menarik untuk kita bahas. Jadi kemarin saya nggak cuman menanggapi, nggak cuman buat trading plan, tapi hari ini kita bisa bahas ya sudah ada hasilnya. Kebetulan kena TP, bisa aja kena SL ya, bisa aja kena SL. Kebetulan kena TP. TP2-nya belum ya. Oke, oke. Sudah langsung tanya ke Gold. Kita langsung langsung bahas aja deh. Ya. Siang ini, siang ini. Oke. Nah, yang mau saya bahas adalah toleransi. Ya, toleransi untuk menempatkan stop loss atau acuan yang kita pakai untuk menempatkan stop loss, teman-teman. Ya, jadi entry kemarin di sini. Nah, ini terjawab ya kenapa stop loss-nya saya taruh di sini. Jadi untuk memberikan toleransi jarak ketika ada penurunan terlebih dahulu sebelum naik. Yang mana ini turunnya sebenarnya ya turunnya ini juga pergerakannya bisa saya bilang pergerakan harga yang cukup cantik geraknya. Karena kalau teman-teman perhatikan, nah, kemarin saya tunjukin trade historinya. Kemarin ini saya kena SL plus ya teman-teman ya. Tapi kemarin ini di sini saya open buy lagi. Open buy lagi pas di ujung ini. Karena apa? Karena di situ itu ada level Fibo, teman-teman. Ada level Fibonacci. Nih, kalau kita ukur seperti ini ya. Jadi cukup presisi ke 618 terus harga naik. Dan target target TP terdekatnya pun ya, di sini saya rasa kita menempatkannya analisanya cukup presisi juga karena pas banget nyentuh ya ada sedikit breakout ke atas ya. Habis gitu mengalami penurunan yang signifikan ya. Dia langsung turun dengan cepat satu gerakan gitu. Nah, ini trading plan yang kemarin malam kita buat ya dari TPSL. Kalau misalkan di eh, apa namanya di analisa dengan cukup baik, saya rasa floating itu menjadi hal yang wajar dan kita bisa terhindar dari kondisi-kondisi
Entah itu ke Gojek Market, entah itu kena SL dulu baru TP gitu ya. Ya kalau floating dulu wajar aja lah. Nih, ini cukup menarik. Dan kondisinya sekarang gimana? Kondisinya sekarang bisa dilihat masih dalam kondisi uptrend secara tren harian ya. Mulai dari kemarin ini masih dalam kondisi uptrend saat ini. Ya, saat ini masih dalam kondisi uptrend. Jadi untuk yang masih mau hold posisi buy ini masih oke, masih oke-oke aja, masih masih bagus kondisinya. Karena, nah ini malah malah lebih bagus lagi, lebih bagus laginya itu yang saya maksud adalah karena ini kan sudah mulai naik, terus dia ada koreksi ke sini, udah mulai naik lagi, ya kan? Di kondisi seperti ini, saya akan menyarankan untuk yang belum pasang SL Plus, better better eh, kalau belum ya bisa pasang SL Plus sekarang. Karena kenapa? Karena kalau dia memang kuat naik, harusnya tidak ada drama harga saat ini itu akan turun ke sini. Ya, harusnya tidak ada pergerakan seperti itu. Jadi, sekarang ini yang belum pasang SL Plus bisa pasang SL Plus, kondisinya cukup bagus. Seperti itu. Yang dapat di target terdekatnya Happy Cuan, teman-teman. Kemarin jujur ini momen-momen pagi hari ya. Jadi pas saya nggak pantau, TP saya memang di sini. Akhirnya pas eh, tadi pagi saya lihat market di sini mungkin pagi-pagi jam 7 jam 8 ya. Karena marketnya mulai turun mendekati level entry awal. Nah, jadi set ini SL plus ya. Saya close dengan kondisi SL plus. Terus peluang siang ini gimana? Peluang siang ini saya sebenarnya tadi mau re-entry, cuman saya mau nunggu momen pas live trade aja. Jadi saya akan ambil peluang lagi buy, ngambil peluang baru. Dengan trading plan yang bisa saya katakan trading plan-nya juga baru. Tidak pakai acuan yang lama. Karena kalau pakai acuan yang lama, otomatis akan seperti ini. Jarak entry ke stop loss jadi jauh, jarak entry ke TP jadi semakin dekat. Rasio TPSL-nya jadi 1:1. Sehingga ini menjadi trading plan yang ya kurang bagus untuk dieksekusi. Ya. Jadi saya akan buat trading plan yang baru dengan kondisi terkini harga ini saat ini. Ini saya geser ya teman-teman ya. Ini masih berlaku. Ini masih berlaku. Plus saya ambil apa namanya? Ambil posisi yang baru lagi dengan trading plan seperti ini. Mungkin garis-garisnya saya hilangin ya. Garis-garis yang kemarin saya hilangin aja. Target, kalau targetnya oke, kita pakai target yang sama masih oke. Jadi batasan resikonya saya pakai ini sebagai batasan resiko. Nah, jadi SL-nya di level yang baru. Ya, di situ targetnya otomatis kalau mau pakai target di resisten sebelumnya, ini di sini, ini sudah rasionya lebih dari 1:1. Atau kalau mau pakai target target dari trading plan sebelumnya ini juga bisa dipakai ya targetnya. Jadi trading plan-nya ya gambaran trading plan-nya itu seperti ini. SL-nya saya taruh di sini. Saya nggak akan kasih toleransi terlalu jauh ke bawah. Saya pasin di support sebelumnya juga ini masih oke ya. Masih oke, TP-nya di sini. Oke, jadi jadilah seperti ini. Siang ini saya langsung open dengan peluang di gold. Alasannya cukup sederhana. Saya follow trend karena tren harian ini kan masih uptrend ya, masih semakin naik. Jadi
saya follow trend aja, ambil peluang buy. Ya, sebenarnya sesimpel itu. Harusnya bisa entry di di harga ini tadi. Ya, teman-teman yang pantau bisa dapat harga ini. Cuman yang baru mau masuk sekarang ini masih oke untuk ngambil peluang di harga saat ini. Stop lossnya pakai acuan pendek aja. Dan ini menurut saya udah toleransi penempatan stop lossnya udah cukup bagus. Kalau seandainya ada koreksi-koreksi dulu ya itu hal wajar. Ya, bisa jadi akan floating minus dulu. Tapi kalau memang harga ini kuat naik, maka harusnya tidak sampai menyentuh stop loss, harga udah kembali lanjut naik menuju target take profit kita ya. Ini. Jadi ada ambil trade ini harusnya udah running profit ya. Semoga hasilnya memuaskan ya teman-teman ya. Shoot. Sebenarnya pas kemarin running di sini, running profit di sini, di area-area ini kalau nggak salah ya. Saya lihat running profit saya itu sudah hampir 100% dari modal. Padahal nggak full margin, saya minute stabil pakai 0,02 lot ya. Ketika harga naik ke sini, running profitnya itu 80%, 80%, 90% dari modal yang saya pakai. Kemarin teman-teman lihat start dari $100 ya. Nih, jadi ngambil peluangnya santai aja, lotnya stabil. Yang penting analisa dan pembuatan trading plan-nya kita benar-benar serius di situ buat trading plan yang bagus ya. Saya rasa hasilnya bisa mengikuti hasilnya bagus juga. Dan ini akun yang dari $100 ya, ini udah profitnya udah 200% lebih. Kalau kemarin saya TP di sini, ya udah 300%. Nggak terima 200%, 300%. Nah, cuman ini saya ambil ambil trading plan baru lagi ya. Siang ini. Ini masih oke untuk dieksekusi. Saya izin share dulu trading plan-nya, jadi minta waktu bentar ya, teman-teman. Ya, semoga hasilnya memuaskan untuk yang ini, trading plan ini. Kirim gambar aja ntar aku nggak apa-apa. Eh, Bukan aku ya. ya. Maksudnya, bentar. Kirim gambar aja. Ini kirim gambar. Satu grup aku. Oh, antak di channel lah. Ya, Oh, ya. kita kan mulai nih, biar ke info. Oke, oke. Gak apa-apa. Tiga tiga lima satu enam puluh. SL di harga 334150. Tiga tiga enam lima empat lima sama targetnya di sini 33756. Oke, sudah di-share. 33. Oke, sudah mulai running profit. Lumayan, teman-teman. Semoga berhasil naik TP ya. Mungkin saya review dikit nih.
Ini kemarin udah saya withdraw ya teman-teman ya. Kemarin sudah saya withdraw ini. Nih kemarin saya withdraw, ini tradingnya santai aja. Ya, santai aja ini. Ini sempat beberapa kali saya pakai full margin juga. Oke, begitu. Modal berapa itu bosku? Modal 100. Saya start itu gini. Ini ini saya baru sempat beberapa kali saya pakai full margin. Ini akun standar ya. Start ini loh. Saya baru deposit lagi itu kan di tanggal ini nih. Tanggal 26. Kalau mau lihat di history ya dari tanggal 26 ya. Mulai trading lagi santai, tradingnya santai nggak yang terlalu banyak open posisi. Mungkin 95% pengambilan peluangnya, analisanya buat trading plan-nya itu dilakukan saat live trade. Nih, coba ya kita cek dari tanggal 26 ya. Dari tanggal 26. Mei, Pak, Mei. Juni Mei. Itu Mei tadi. Tadi bulan Mei ya? Bulan 5. Mei. Bulan Mei. Berangkat lagi. Dari tanggal 26. 26. Nih. Ya kurang lebih 1 bulan berarti ya. Bener ya, umur akunnya berarti kurang lebih 1 bulan. Today 100 ini, ini bukan yang ini Pak berarti. Mulai dari sini teman-teman ya. Itu Juni berarti ya. Juni, 23 Juni, sorry. Salah periode, 23 Juni. Dari 23 Juni. Nih, saya baru ada deposit baru ya. Ke hari ini. Nih. Sebelumnya kan nggak ada balance-nya, MC. Saya lupa MC atau sempat saya withdraw. Sepertinya saya buat full margin MC. Nah, terus ada deposit baru. Nih kurang $7, 200%. Karena buy goldnya yang kemarin saya kena SL plus. Kalau nggak kena SL plus ya lumayan profitnya. Dan lotnya stabil 0,02. Ini saya salah entry, salah lot ya. Saya salah lot, langsung saya close juga. 0,12. Langsung saya close tapi. Ini XAU USD. Kemarin ada ngambil USD JPY juga. Cuman sekarang kondisinya floating loss sekarang. Kemarin sempet hampir kena stop loss. Karena sempet ke sini. Ya ini kalau ini ya, kalau menempatkan stop loss dengan pertimbangan yang cukup matang, saya rasa ketika floating pun ya harusnya terhindar dari momen-momen kena SL dulu baru TP. Kalau memang ini akan turun ya. Tidak sampai ke target pertamanya. Walaupun sempat turun tapi nggak sampai target pertamanya, udah mulai naik lagi. USD JPY. USD JPY. Ini USD JPY teman-teman, saya mau cut loss ya. Saya mau cut aja. Saya baru cek lagi kondisinya siang ini ya. Ini saya mau cut aja, saya cut ya teman-teman ya.
Ini saya cut loss karena pergerakan harga, ini udah saya cut ya, saya udah cut. Di sini saya cut karena pergerakannya tidak sesuai dengan trading plan awal saya atau analisa awal saya. Harga memang sempat turun ke sini. Nah, kemarin kan kenapa target terdekatnya ada di sini? Kenapa targetnya di situ? Karena masih cukup besar kemungkinan harga ini turunnya hanya koreksi akan naik lagi. Nah, menurut saya siang ini pergerakan harganya menggambarkan kondisi itu ya, menggambarkan kondisi di mana harga ini mulai siang ini sampai maybe nanti malam sampai besok kemungkinan besar masih akan lanjut naik lagi. Dari kondisi siang ini ya. Ini jadi pertimbangan saya untuk melakukan cut. Karena memang dari kemarin sudah ada bayangan kalau memang ini nggak berhasil di breakout, dia bisa naik lagi dan bisa cukup jauh. Ya. Kemarin kan lihatnya di daily ya, yang kita bahas kan kemarin karena ini di daily. Nah, di H4 di siang ini, kalau di H4 kita lihat lebih detail lagi, siang ini kondisi yang kemarin kita bahas, tekanan naiknya masih cukup kuat itu menurut saya ini terkonfirmasi kondisi siang ini. Jadi saya akan untuk saat siang ini saya akan fokusnya malah cari peluang buy, malah SL-nya bisa pakai acuan ini, take profitnya ini jaraknya kurang lebih 500 poin. Jadi yang sebelumnya dihapus. Kalaupun kita target ke sini harusnya tercapai nih. Sini atau bahkan bisa target kenaikan lebih jauh lagi. Kita bisa ngukur Fibonacci-nya dari sini ke sini, teman-teman. Karena kalau kita lihat di daily ya, ini itu sebenarnya satu gerakan turun. Nah, pertanyaannya kan kalau dia koreksi bisa sampai mana? Paling deket 382. Next targetnya lagi ya bisa ke sini. Kalau kita mau pasang next target lagi untuk kenaikannya USD JPY ya, bisa ke sini. Oke. 382-nya di sini, turun dikit ya. 382. Oke, ini saya akan ambil. Tadi saya nimbang-nimbang dulu, teman-teman. Menimbang-nimbang penempatan stop loss-nya. Saya akan pakai yang di sini aja. Untuk stop loss ya.
take profitnya, kalau teman-teman mau ambil acuan yang jauh, ini bisa bisa dipakai sebagai target TP terdekatnya di sini. Ya, saya akan pakai TP terdekatnya untuk yang ini. Ya, saya akan pakai TP terdekatnya. Ini 1:1 kita hapus saja. Kita nggak pakai 1:1. Targetnya target terdekatnya bukan 1:1. Ini lebih jauh dikit. Ini update USD JPY dari saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini saya izin info dulu ya teman-teman ya. Nggak usah. Semoga ini juga berhasil lanjut naik ya. Semoga nggak kena false signal yang ini. Hmm, 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 hmm. Ya harusnya ini jadi tanda dia masih kuat naik. Jadi cukup bagus untuk ambil peluang buy. Ada yang lihat peluang bagus lainnya nggak selain di USD JPY, XAU USD, atau ada yang mau request analisa di pair apa ini? Info ke, ya sabar. Sudah saya info ya. Yang kepo sabar ya. Kepo. Namanya kepo XXZ. Kalau kepo XXX bahaya. Janganlah. Jangan ngepoin yang XXX. Kemarin capek nunggu bosnya TP duluan pas hari ini naik jauh. Rezeki sudah diatur. Ya nggak usah ditungguin. Udah pasang TPSL kan sebenarnya nggak perlu ditungguin ya. Ditinggal aja udah gitu. Biarin
marketnya mau gerak gimana. Kita nggak perlu yang mantengin nungguin per detiknya, per menitnya kan nggak perlu. Hmm, hmm. Masih hold teknik PP, siap, siap, siap ditemenin hold posisi. Bos mau tanya, ada candle doji tapi warnanya hitam. Candle doji itu sebenarnya bukan masalah warna hitam atau putih, merah atau hijau ya. Di M15 artinya apa ya doji warna hitam gitu. Maksudnya doji warna hitam gimana? Candle saya warna hitam putih ini. Nah, jangan makanya kita trading tuh jangan pakai acuan warna. Mungkin saya ini saya pernah sampaikan walaupun nggak yang sering saya singgung, tapi saat pembahasan candlestick atau pembahasan swing high swing low ini kan saya pernah sampaikan kita analisa itu bukan masalah warna candle, bukan masalah ini warna hitam terus saya ganti warna hitam ini jadi warna biru, yang awalnya hitam ini artinya turun saya ganti warna biru terus artinya naik, itu nggak kayak gitu. Ya ketika ini candlesticknya turun ya artinya maknanya tetap harga bergerak turun gitu. Kalau body candlesticknya tebel-tebel kayak gini ya artinya atau kondisinya saat itu berarti kuat turun. Ini mau warna apapun candlesticknya tidak mempengaruhi hasil analisa. Kalau memang dia candlesticknya turun ya turun gitu. Warna ini kan hanya sebagai fitur ya fitur yang mempermudah kita melihat yang mana harga turun, yang mana harga beli. Tapi kalau di kita rubah warnanya kita nggak bisa menilai ini sedang turun atau sedang naik, itu bahaya. Bahaya. Takutnya warnanya keganti, kita udah langsung lihat market kebingungan. Nah, baiknya tetap dipelajari bukan hanya dari masalah warnanya ya. Coba ini saya mau ganti nih warnanya. Saya mau coba ganti color. Misalkan warna bear candle-nya saya ganti merah gitu. Bar down-nya saya ganti merah. Nah, ini bisa dilakukan gitu. Merah putih Indonesia banget kan? Iya kan? Merah putih. Tapi bukan berarti terus arti candlestick-nya jadi beda ya atau ini informasi yang disediakan jadi beda gitu. Yang tadi ketika warna hitam kita lihat turun terus jadi ganti merah berarti naik gitu ya. Itu salah pemahaman kalau seperti itu. Nah, termasuk doji. Kalau ada doji ya bukan masalah warna, tinggal dojinya kayak gimana dulu. Kayak gimana itu yang saya maksud, apakah dia terbentuk setelah ada pergerakan naik, apakah dia terbentuk setelah ada pergerakan turun, atau dia terbentuk di kondisi apa gitu loh. Yang penting kan itu. Bukan masalah warna, ini juga warna hitam. Kalau kita perhatikan dojinya di sini kan saya pakai candlestick warna putih dan merah. Tapi dojinya di sini warna hitam kan. Terlihat warna hitam dojinya. Artinya apa? Artinya ya doji. Bukan masalah dia warna hitam terus artinya apa? Tidak pengaruh warna. Ya, tidak dipengaruhi warna. Ini candlesticknya mau saya buat misalkan saya buat candlesticknya jadi hijau. Ya, ini cukup umum juga ya, hijau merah gitu misalkan. Hijau merah gitu. Nah, sorry, gini. Mungkin dari bar up-nya saya tetap kasih warna hitam. Nah, misalkan kayak gini. Candlestick saya warna hijau dan merah. Terus di sini ada doji yang mungkin kita lihat di situ warnanya hitam ya. Artinya apa ya? Artinya doji, bukan tidak terpengaruh. Dia mau dojinya warnanya kuning juga artinya doji gitu. Coba ya, saya ganti. Dojinya sih bisa saya ganti nih. Bisa saya ganti warna nih dojinya. Dojinya mau warna apa? Mau saya warna biru bisa ini. Nih, jadi warna biru dojinya.
Nah, jadi intinya bukan masalah warna ya. Karena kalau saya baca pertanyaannya ini kan ada candlestick doji, tapi warnanya hitam. Artinya apa? Bukan masalah warna. Ini bisa bisa diganti jadi warna apapun bisa. Kuning, mau saya tiadakan dojinya itu bisa. Caranya warnanya saya samakan. Warnanya saya samakan dengan background. Nah, hilang candlesticknya. Iya kan? Candlesticknya hilang karena masalah warna. Saya sulap nih, sulapan saya ini. Nah, ini the real mengendalikan market saya. Saya hilangkan harganya. Tapi ini kan masalah warna. Jadi sebenarnya bukan masalah warna. Kalau kalau di situ memang ada doji, ya kalau memang di situ ada doji, saya ganti warna dulu ya. Saya ganti warna dulu. Saya udah ada template, jadi saya tinggal load template. Nah, saya ganti warna. Terus kita bahas lagi dojinya tadi di yang di sini ya. Ini saya zoom in. Ini saya zoom in. Kalau teman-teman pakai candlestick yang warnanya merah dan hijau, terus tiba-tiba ada candlestick doji warnanya hitam seperti ini misalkan, itu bukan tidak ada makna tertentu dari warnanya. Warna hitam itu biasanya kenapa di candle merah hijau bisa jadi ada candle warna hitam? Sebenarnya bukan terus warnanya jadi hitam, itu karena itu bisa jadi karena border atau garis pinggir dari candlesticknya ini. Contoh di sini kan candle saya warna putih, tapi garis pinggir dari candlesticknya itu kan warna hitam. Bordernya saya kasih warna hitam. Jadi kalau ada doji, nah makanya penting untuk kita ketahui yang namanya doji itu adalah candlestick yang bisa jadi nggak punya body candlestick, harga open dan harga close-nya itu sangat berdekatan atau bahkan berada di level yang sama. Sehingga tipis banget bodinya. Terus bisa jadi punya upper shadow, lower shadow, ya ekor bagian atas, ekor bagian bawah. Sehingga kalau kita di candlestick-nya kita pakai border warna hitam, nah karena body candle-nya tipis banget dan di border candlestick-nya ini kita pakai warna hitam bordernya, akan terlihat seolah-olah warna hitam. Ya, akan terlihat seolah-olah warna hitam. Jadi teman-teman yang mungkin pakai candlestick warnanya tadi misalkan merah dan hijau, saya pakai candlestick merah dan hijau kok bisa terbentuk candlestick warna hitam. Sebenarnya bukan masalah warna hitam, itu karena border dari candlesticknya ini loh. Karena ada border dari candlestick dan karena harga open dan harga close-nya berada di level yang sama, sehingga jadi terlihat warna hitam gitu. Ya. Tapi tidak warna hitam ini nggak punya makna tertentu. Kita fokus aja ke bentuk candlestick-nya. Kalau bentuk candlestick-nya seperti ini, berarti ya harga open dan harga close-nya di level yang sama. Terus sempat ada momen dia bergerak naik, turun lagi, naik lagi, sampai akhirnya di close atau candlestick ini berhenti bergerak di level yang sama seperti harga open-nya, sehingga terbentuklah doji. Gitu, ya. Semoga ini menjelaskan dan bukan masalah time frame juga. Kita mau buka di time frame berapapun bisa jadi ada candlestick seperti ini. Ini time frame H4. Ya kalau kemarin ada teman-teman nemu di M15 ya, artinya sama aja kalau misalkan di M15 ya. Contoh kita coba cari. Ini candlestick saya buat warna merah dan hijau. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, kita lihat secara visual kan ini ada doji warna hitam. Bukan masalah warna hitamnya, ini ada doji. Artinya apa kan gitu. Kalau dia turun ada doji, berarti penurunannya mulai tertahan, nggak lama kemudian ada kenaikan gitu.
Nah, itu artinya itu. Ya. Jadi bukan masalah warna, bukan masalah warna. Tapi yang perlu kita lihat adalah bentuk dojinya seperti apa, terbentuknya di kondisi seperti apa. Kalau awalnya kuat turun tiba-tiba ada doji, ya ini tanda kuat kalau ya itu adalah tanda kuat pertanda kalau penurunannya momen turunnya satu momentum turun ini mulai berakhir. Dan teman-teman bisa lihat ya doji di sini ada beberapa kali doji sideways tuh masih lebih turun dikit, habis gitu ada doji lagi ya, tapi nggak menjauhi level ini ya. Nih doji lagi akhirnya apa? Ada kenaikan gitu ya, begitu. Jadi doji itu adalah kondisi di mana buyer dan seller sama kuatnya. Kalau terbentuk doji setelah harga turun jauh, berarti momen penurunannya mulai berakhir. Kalau ada doji setelah harga naik dengan begitu kuatnya, berarti ke momen kenaikan. Contohnya, naik, 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 ada doji. Berarti momen naiknya ini mulai berakhir. Akan ada koreksi. Begitu. Atau doji ini juga bisa, karena doji itu menggambarkan kondisi buyer dan seller sama kuatnya, maka kondisi doji ini bisa menggambarkan kondisi market yang sedang sideways. Ya. Ya karena buyer dan seller sama kuatnya. Contoh misalkan ya, ini naik 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 naik, ya kan awalnya kuat naik. Katakanlah ini ada doji nih. Nih, di sini ada doji. Ini artinya apa? Oh, artinya momen naiknya ini mulai melemah. Apakah pasti akan turun? Belum tentu. Bisa jadi intinya ya, karena doji kan buyer dan seller sama kuatnya. Berarti baca marketnya itu gini loh. Ini awalnya dari sini tuh didominasi sama buyer. Harga naik. Setelah naik begitu kuatnya, tiba-tiba ada doji. Berarti yang awalnya buyer ini berkuasa, kekuasaannya ini mulai dipengaruhi sama seller gitu loh. Sampai akhirnya ada doji, berarti buyer dan seller saat itu sama kuatnya. Maka ketika ada doji ini bisa jadi tanda nih, kalau awalnya kuat naik ada doji, bisa jadi tanda seller mulai masuk. Apa yang terjadi? Ya kalau buyer dan seller masih sama kuatnya bisa jadi sideways. Atau ketika ini memang merupakan resisten yang kuat, misalkan kita ada acuan resisten gitu ya. Terus di resisten yang kuat terbentuk doji, setelah dia naik misalkan nih ada referensi resisten kuat gitu. Nah, harga naik, terus di area resisten ini ada doji. Maka itu bisa menjadi tanda ya seller mulai masuk. Berarti tanda apa? Tanda akan terjadinya pantulan turun gitu. Itu arti dari doji, bukan masalah warnanya ya. Bukan masalah warnanya. Gitu. Semoga menjelaskan ya, semoga menjelaskan. Saya coba carikan contoh sih ini sih. Saya mencoba mencari contoh misalkan resisten ada. Nah, contoh ini lah, contoh sederhana ini. Ini kan ada resisten. Contoh sederhana yang mudah dimengerti ya. Karena ada banyak kasus lah. Ini resisten. Terus kita kan bisa tarik ini sebagai resisten ke kanan kan. Seret gini. Nah, ketika awalnya harga dari sini sampai sini kan kuat naik. Habis gitu ada doji. Nih, di sini nih akan ada doji di situ. Artinya apa? Artinya seller ini mulai masuk. Atau seller ini bisa menekan si buyer. Berarti apa? Seller mulai turun. Sell ya. Dan awal mula penurunannya itu kan ini ditandai dengan terbentuknya doji. Gitu, ini contoh. Jadi di resisten ada doji. Setelah dia naik kuat ada doji. Nah, itu bisa jadi tanda harga mulai
akan mulai memantul turun atau mulai bergerak turun. Begitu. Contoh lagi misalkan contoh support become resistant. Nih, awalnya dari sini sampai sini harga naik, kuat naik kan. Habis gitu ada doji. Artinya apa? Artinya mulai nggak kuat naik. Oh, di situ ada support become resistant. Berarti apa? Harga mulai turun, gitu loh. Nah, entah ini dojinya warna merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya tetap artinya awalnya kuat naik jadi kuat turun gitu loh. Entah apapun warna dojinya ya, tapi sudah bagus bisa mengenali ada doji. Nah, itu sebenarnya udah bagus. Yang saya mau tekankan, tidak masalah dia mau berwarna hitam, merah, putih, kuning, nggak masalah. Tidak mempengaruhi hasil analisa bahwa ketika ada doji yang terbentuk di area resisten setelah awalnya kuat naik, berarti itu tanda akan mulai turun. Teori tersebut atau pemahaman tersebut tidak akan berubah dan tidak akan dipengaruhi warna dari doji gitu. Boleh minta, boleh banget template-nya kita sharingkan kok. Mungkin bisa Mas Anton bisa bantu note ke tim trading untuk share template ya. MT4, MT5 itu kita share kok. Kita share template-nya. Jadi tinggal load template gitu, nah udah. Oke, ada MT5 ada, MT4 ada ya. Sekalian kita bahas GBP USD gimana? GBP USD kalau lihat kondisi ini kita bisa ukur Fibonacci seperti ini, teman-teman. Kalau di H4 bingung kenapa ditariknya dari bawah sini ke sini, silahkan pindah ke daily. Maka kebingungan teman-teman saya rasa akan terjawab di daily ini. Pindah ke daily. Oh, di daily ternyata ini satu pergerakan, ya pergerakan besarnya itu dari sini ke sini itu satu kenaikan gitu loh. Sehingga kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke sini ke atas sini, dan melihat harga ini turun, kita bisa lihat dia tertahan dengan penurunan yang begitu kuatnya, dia tertahan di area koreksi dari Fibonacci. Mengingat ini trennya masih uptrend, masih strong uptrend, belum ada tanda dia akan berganti tren, ya maka besar kemungkinannya ini akan naik lagi. Seperti kondisi-kondisi sebelumnya, koreksi naik lagi, koreksi naik lagi, koreksi naik lagi, koreksi naik lagi, koreksi naik lagi. Ini pun koreksi, ya kalau memang masih uptrend dia kemungkinan besar akan naik lagi. Cuman belum ada tanda harga ini membentuk swing low yang baru. Itu belum ada tanda. Ya. Kalau kita mau dapat validasi lebih lanjut, apakah memang masih kuat naik, ya kita bisa tunggu harga membentuk swing low yang baru di daily. Atau kalau kita mau ke H4, melihat pergerakan harga lebih detail lagi, ya kita bisa menunggu kondisi-kondisi tren hariannya yang awalnya downtrend. Ini kan masih dalam kondisi downtrend nih. Ini kembali menuju uptrend. Nah, itu bisa jadi konfirmasi kalau swing low yang baru mulai terbentuk. Sama tren hariannya mulai naik. Ini kan berarti tren harian naik, tren jangka panjang naik, ya kemungkinan tren hariannya ini kenaikannya itu mengikuti tren jangka panjangnya yang masih dalam kondisi uptrend. Begitu. Tapi melihat ini saya tertarik untuk tarik trendline sih sebenarnya kondisi ini. Coba ya, tarik trendline dulu. Karena kalau saya lihat secara garis besar struktur marketnya ini, dia mungkin lebih ke ini sih, ke uptrend channel ya, uptrend channel.
Mm, 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 mm. Ini level Fibo ya. Fibonacci-nya saya hapus aja biar nggak terlalu banyak garis. Saya ganti satu garis horizontal line. Ya kalau dari saya melihat kemungkinan ke depannya akan seperti ini. Ini sebenarnya masih ngikut trading plan sebelumnya yang sempat kita share ya. Yang sempat saya share. Iya di GBP USD. Saya sempat ada share ini. Tanggal 26 Juni saya ada share outlook ini. Ketika harga masih di atas ini. Ya, ketika harga masih di atas ini. Saya ada share kemungkinan akan turun dulu sebelum lanjut naik lagi. Ya, sekarang sudah berhasil turun, tinggal tunggu berhasil naik apa enggak ini. Ya, enak untuk buy tapi kalau mau buy sekarang ya, stop loss-nya ini yang menurut saya agak jaraknya agak PR. Dalam artian untuk day trade cukup jauh. Kalau mau buy sekarang loh ya. Stop loss-nya kalau pakai ini menurut saya referensi penempatan stop loss-nya kurang bagus menurut saya. Kurang bagus karena tren hariannya masih downtrend. Bisa jadi dia turun seperti ini dulu baru naik. Ini yang membuat apa yang mendasari saya punya alasan kenapa stop loss-nya kalau referensi ini kurang bagus. Bagusnya ya di bawah level Fibo sekalian kalau mau. Tapi kalau kita pakai stop loss-nya referensinya di sana, jaraknya ini jadi kurang lebih 1.400 hampir 1.500 poin. Jaraknya itu jadi jauh. Sehingga kalau nge-buy sekarang nggak dulu lah. Nge-buy sekarang nggak dulu. Begitu, GU. Maksudnya nunggu di area support bos ya. Ya kalau Belinya. kalau nunggu di nge-buy di support oke sih. Ini ya jadi daftar pantau ya. Jadi daftar pantau. Oke sih, oke. Iya. Setuju saya. Nek di situ ini bos ya, bunuh diri lah. Ya kecepatan lah, kecepatan. Nggak bunuh diri juga kalau memang ternyata lanjut naik ya kita mau SL sejauh apa kan nggak bunuh diri, tetap profit. Hanya saja kalau Iya. tadi loh, kalau ternyata gagal turun dulu, ya seandainya turun dulu baru naik, antara kena mental itu mungkin hold posisi turunnya ini kita bisa jadi nggak betah, bisa jadi kepikiran, bikin galau ya. Ya karena kemungkinan ya bisa beberapa hari mengingat dia turun segini aja. Ini kan udah hari Kamis, berarti 4 hari. Dia itu dari sini ke sini itu 4 hari. Nah, seandainya dia masih turun lagi ke sini ya bisa jadi 4 hari lagi kita hold baru belum kenaikannya 4 hari lagi ya bisa jadi hold posisinya itu seminggu sampai 2 minggu. Nah, kadang kita udah nggak betah gitu. Nah itu kalau kita swing trade ya. Swing trade itu dalam artian SL-nya panjang misalkan ya acuan SL-nya cukup jauh, TP-nya jauh, bisa jadi hold-nya lama. Nah yang nggak terbiasa atau yang terbiasa scalping day trade ya mungkin nggak kuat mental untuk swing trade ya karena nggak biasa tadi ya bisa jadi seperti itu. GU ya prepare masuk daftar pantau GU. GBP JPY GBP JPY dia dari yang kemarin masih lanjut turun lagi ya ternyata masih down. Nah ini pergerakannya malah cukup cantik di sini. Ini mungkin mirip kayak GBP USD nih. Sebenarnya masuk area buy ini. Ya masuk area buy kalau kita mau ambil transaksi buy ya stop loss-nya di sini aja. Ini karena kurang dikit ya nyentuh trendline-nya itu kurang dikit sebenarnya dia. Ini kalau kita lihat dia 4, kita tarik secara presisi, saya akan ambil acuannya itu yang ini.
Ya, jadi di sini kena, di sini dapat, di sini dapat, di sini juga dapat. Walaupun yang ini ya dia ada false breakout-nya. Sehingga di sini dapat acuan yang presisi juga. Nah, ini kalau kita mau ngikut tren jangka panjangnya, ini bisa ambil buy. Cuman stop loss-nya yang kita harus pertimbangkan jaraknya mungkin akan cukup jauh. Ini oke lah, saya ambil buy ya. Saya ada ambil buy. Stop loss-nya paling nggak di sini. Plus menurut saya tetap perlu kita kasih toleransi. Ini pernah false breakout itu sampai 250-an. Jadi ya, ya SL-nya jadi 1000 poin kurang lebih. Kalau teman-teman mau mau ini ya, mau ambil seperti ini. Cuman jaraknya cukup jauh ya untuk GBP JPY. Mana ini kok nggak bisa saya copy paste ya? Oh. Berapa poin bos? Maaf bos. Kurang lebih 1000 poin dari level support sebelumnya di 195.346 itu saya turunin, saya kasih toleransi sampai 300 poin. Jadi SL-nya itu di 195 eh 195.000 lah. 000. Nih. Ini untuk stop loss. Ya. Untuk take profit kita bisa target sekalian ke sini. Nah, yang seperti ini sebenarnya termasuk peluang ya bisa dibilang swing trade ya. Bisa dibilang swing trade. Mungkin kita bisa ke daily aja biar teman-teman nggak bingung ya. Karena basic analisanya itu mempertimbangkan pergerakan harga sampai 2 bulan terakhir. Kita mau lihat di H4, mau lihat di daily, kalau sama-sama lihat pergerakan harga 2 bulan terakhir, ya sebenarnya sama aja. Poinnya melihat ini trennya masih naik. Nah, ini kebetulan juga kalau lihat di daily ya mungkin lebih kelihatan kalau di daily. Kalau di H4 ini mungkin nggak kelihatan. Ini kan sebenarnya area resisten. Area resisten di sini dia. Di sini jadi area resisten. Ya, tapi ini udah di breakout ya. Ini area resisten tapi udah di breakout. Kita buang aja. Nah, udah di breakout. Tapi trennya masih dalam kondisi uptrend dan ini cukup rapi nih. Support trendline ya. Ada dua acuan pantulan ya. Di pantulan ketiganya kita entry dapat, di pantulan keempatnya entry dapat. Nah, ini di pantulan kelimanya kita entry semoga dapat momen kenaikannya lagi. Ya, semoga hasilnya memuaskan juga di GBP JPY. Sama. Begitu ya GBP JPY. SL di sini, TP di sini. Oke, izin kas ya bos. Gimana? Izin take posisi. Siap, silakan. 95 berarti Iya, ya. nggak perlu minta izin, silahkan dimanfaatkan aja. Kalau memang cocok ya monggo, kalau nggak cocok ya silahkan coba dinilai ulang gimana. Ya, ini nih. Semoga berhasil naik ya, teman-teman. GBP JPY. Sudah jam 1 ya. Mungkin bentar lagi saya off dulu ya. Kita sudahi dulu yang siang ini.
Satu pair lagi ya, satu pair lagi. Mungkin request dari teman-teman akan saya bahas. Setelah itu kita off dulu sebelum nanti malam kita live lagi ya. Nanti Ini malam live NFP apa live trade biasa bos ya? live trade NFP nanti malam. Ini bisa jadi acuan untuk menempatkan ini ya teman-teman ya. Apa SL plus kalau kalau mau mengamankan posisi di 195 target terdekatnya ya 197 197 4 turunin dikit lah 197 400 lah oke 197. Hah? Heeh. Oke, satu lagi apa ya? Satu lagi. Reminder waktu masih ada yang lain. Jadi saya di reminder waktu sama Bos Anton nih. USD CAD. Nah, saya kadang itu teman-teman, ketika ada sesuatu yang pengen saya sharingkan tuh, saya nggak pengen sharing itu kepotong atau tengah-tengah ya kadang gitu. Makanya tadi, woi, happy cuan teman-teman. Wah, ternyata instan cuan di gold ya. Nah, ini naik, berhasil naik, happy cuan teman-teman. Happy cuan. Yang masih hold kemarin ya double-double ya. Hari ini ada buy, kemarin ada buy lagi. Lumayan lah. Oke, terakhir USD CAD ya, terakhir ya. Kita udah bahas semua. Sorry teman-teman yang hari ini cukup lama over dari jam 1 karena tadi saya pingin sharing seputar apa candlestick tadi loh. Ya harapannya teman-teman ke depannya lebih tercerahkan lagi lah. Jangan sampai kegocek warna candle. USD CAD belum ada. USD CAD. Saya nyariin USD CAD. Oke, last pair ya. USD CAD. Satu lagi terakhir. Apa nih peluangnya nih? H4 daily. Saya akan mulai dari daily dulu. Daily activity. Daily dulu ya. Saya rasa harusnya kita satu suara kalau ini kondisinya downtrend. Nah, karena ini daily ya, jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan terakhir bergerak dalam kondisi downtrend. Ini tren jangka panjangnya. Kita bisa lihat juga kalau kita mau fokus 1-2 bulan terakhir juga ini dalam kondisi downtrend. Ya. Trennya di time frame besar untuk lihat tren jangka panjang ya. Saya ke time frame besar itu untuk lihat tren jangka panjang. Beberapa 6 bulan atau fokus 2 bulan terakhir itu downtrend. Keempat untuk lihat lebih detail lagi, ternyata kalau mau fokus 1-2 minggu terakhir di sini trennya juga bergerak dalam kondisi downtrend walaupun sempat 1 minggu kemarin ini di sini ini uptrend. Tapi minggu kemarin sama minggu ini downtrend lagi. Jadi kemungkinan besar downtrendnya 2 minggu terakhir ini ya bagian dari harga bergerak mengikuti tren jangka panjangnya yang masih downtrend ya. Begitu. Akan tetapi kalau mau sell sekarang, oke, bosnya kan udah daily downtrend. Tren mingguannya juga downtrend, ya udah sell aja. Tunggu dulu. Kita perlu lihat posisinya dulu. Kalau kemarin-kemarin di sini kita sell oke banget.
Ya, harga turun, saya rasa ini koreksi Fibonacci juga ini, level-level koreksi Fibonacci, harga turun lagi. Tapi kalau sekarang baru mau sell, menurut saya momennya kurang bagus. Sudah telat sell kalau baru mau masuk sekarang. Tapi kalau mau kita buy, menurut saya juga buy ini kita harus sadari adalah pengambilan peluang counter trend. Dan kita kalau mau buy sekarang, alasannya apa? Atau karena apa nih? Ya, kalau saya mungkin nggak dulu untuk peluang buy ya, walaupun ini memang ada support-support. Ya, kalaupun mau buy ya bisa buy di sini SL pendek aja. Cuman ini kita harus sadari peluang counter trend, yang mana trennya masih strong downtrend juga. Jadi saya memilih nggak ngambil peluang buy dulu. Ya, hanya karena ada support trendline ini misalkan. Saya milih skip dulu. Ya, kalau dari saya seperti itu. Sementara kalau baru mau sell sekarang ya telat juga. Mending tunggu naik dulu untuk ngambil sell ya. Jadi memanfaatkan koreksinya. Kita ngambil momen penurunannya. USD CAD mungkin seperti itu, teman-teman. Siap, Bos Giman, izin keluar dulu. Izin keluar dulu mau masuk gimana ini maksudnya? Mau izin keluar live trade maksudnya ya, mau masuk kerja mungkin gitu maksudnya. Siap Bos Giman. Ya mungkin dari saya seperti itu dulu teman-teman untuk siang ini ya. Sudah cukup banyak yang kita bahas dari market dan juga candlestick. Semoga bermanfaat untuk siang ini. Peluang yang kita bahas semoga bisa jadi berkah ya untuk saya juga untuk teman-teman ya. Kita jumpa lagi nanti malam jam 7. Jangan kelewatan untuk kita sharing bahas bareng live trade NFP ya. High Impact News nanti malam. Oke, teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Saya pamit undur diri dulu. NS Trade konsisten anytime anywhere.